Nana, Nana, Nana. Kenapa, Lex? Aku sedih, Nah. Aku sedih. Loh, kenapa? Kenapa sedih? Gak boleh sedih-sedih, Lex. Aku sedih, Nah. Mama aku belum sembuh-sembuh. Aku mulai khawatir kalau mama aku sakitnya tambah parah. Ih, udah Lex, gak boleh nangis. Udah. Aku emang sudah sempat dengar dari Talia kalau mama kalian sakit dan sakitnya sudah lama. Iya, Nana. Mama aku sakitnya udah lama dan aku khawatir sama mama aku. Kenapa ya Tuhan gak sembuhkan mama aku? Ih, Lexi, jangan ngomong kayak gitu. Kamu sebagai anak Tuhan, kamu harus tetap percaya sama Tuhan. Dan Lexi, saat seperti ini, kamu harus kuat iman kamu. Kamu harus terus percaya sama Tuhan Yesus. Hah? Kuatkan iman dan tetap percaya. Tapi aku khawatir, Nah. Aku takut. Apa Tuhan masih sayang sama aku? Tuhan masih sayang sama mama aku. Tuhan tetap sayang sama kamu. Iman kamu harus kuat, Lex. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kalau mama kamu, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Dan tugas kamu harus terus berdoa, minta Tuhan Yesus kuatkan iman kamu. Jadi aku harus tetap percaya ya sama Tuhan, Nah. Tapi, Nah, tolong doakan aku ya, Nah. Oh iya Lex, pasti aku doakan. Ya udah ya Lex, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu yuk. Ya udah, ayo, Nah. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kebaktian sekolah minggu dari awal hingga akhir. Berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan panggung boneka. Adik-adik, Lexi lagi sedih adik-adik, karena mamanya sakit. Iya nih adik-adik, tadi juga Lexi sempat untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan mamanya adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun masalah kita, Kak Fian. Karena Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Seperti judul lagu yang akan kita naikkan ini, Allah mana seperti Allahku. Karena tidak ada Allah yang sama seperti Allah kita. Dia yang sanggup menolong kita. Semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri. Kita mau naikkan lagu ini dengan gerakan. Haleluya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya.
Nah, adik-adik, ada loh cerita di Alkitab di mana dia diselamatkan dari dalam gua singa, adik-adik. Walaupun dia di gua singa, dia tidak takut. Kavian tahu nggak siapa? Siapa ya? Oh iya Kak, aku tahu. Pasti Daniel kan Kak? Benar sekali Kavian. Jadi Daniel diselamatkan oleh Tuhan waktu dia di gua singa, adik-adik. Karena dia terus percaya kepada Tuhan, Kavian. Iya, benar sekali adik-adik. Yuk, kita naikkan pujian ini. Beranilah seperti Daniel. Kita tetap bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Beranilah seperti Daniel. Puji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Yeah. Nah, adik-adik, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita seperti Tuhan sudah menyelamatkan Daniel di dalam gua singa, adik-adik. Betul sekali adik-adik. Puji Tuhan ya, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan diri, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita naikkan lagu yang berkata, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita ulang lagu ini dari awal. Penyelamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yuk mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah sucikan hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya ini saat ini? Kakak yakin dan percaya, kita yang ada di rumah, kita yang menyaksikan siaran ini, menyaksikan sekolah minggu ini, kita percaya kita masih boleh ada, kita masih boleh kuat, sehat, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayo kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini yang terdapat di dalam Daniel 3, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-30. Tapi kita baca ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 saja ya. Puji Tuhan. Kakak akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus Daniel 3 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca ayat ini tadi, kita bisa melihat ada 3 tokoh di sana dikatakan
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka itu adalah sekelompok anak muda Israel yang dibuang ke Babel, adik-adik. Nah, kalau kita bisa melihat, mereka itu hidup takut akan Tuhan loh. Dan mereka itu tidak mau menyembah patung, karena patung itu juga adalah berhala, adik-adik. Adik-adik tahu berhala tidak? Kalau berhala itu dalam arti yang mudah dipahami saja ya, seperti ini adik-adik. Berhala itu sesuatu yang kita utamakan, atau benda, entahkah itu orang, pokoknya sesuatu yang kita utamakan atau yang kita lebih kagum-kagumi dibanding Tuhan, adik-adik. Itu merupakan suatu berhala. Jadi tetap ya adik-adik, nomor satu itu Tuhan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita utamakan dibanding Tuhan, itu sudah menjadi berhala, adik-adik. Nah, kembali ke firman Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka hidupnya takut akan Tuhan. Nah, suatu saat Raja Nebukadnezar membuat patung dirinya. Kalau kita bisa melihat di ayatnya yang ke-1, di sana dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa Raja Nebukadnezar membuat patung dirinya setinggi berapa tadi katakan? 60 hasta. Nah, 60 hasta itu adik-adik kira-kira kurang lebih 27 meter ya adik-adik. Nah, pada saat itu setelah dibuatnya patung itu, Raja membuat pentabisan. Dia memerintahkan semua penguasa rakyat yang ada untuk menyembah patung yang ia buat, adik-adik. Kalau kita bisa melihat di ayatnya yang ke-1 tadi, dikatakan dibuatnya sebuah patung itu. Nah, lalu kalau kita bisa melihat lagi di ayat yang 8, 9, dan ayat yang ke-12, adik-adik, ada orang-orang Kasdim yang berbicara atau mengadu. Seperti bahasanya yang dimudahkan adalah mengadu kepada Raja Nebukadnezar. Kalau kita baca aja ya adik-adik ya, ayat yang ke-8, 9, dan ayat yang ke-12, firman Tuhan, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ayat 9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Kita lompat di ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuji dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Nah, adik-adik, kalau kita bisa melihat ayat 8, 9, sampai ayat yang ke-12 ini, ada orang-orang Kasdim yang berbicara, mengadu karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita bisa melihat itu dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 itu adalah perkataan dari orang Kasdim yang menuduh orang Yahudi pada saat itu. Nah, setelah Raja Nebukadnezar mendengar hal itu, lalu di ayat yang ke-13 dikatakan di sana Raja Nebukadnezar marah. Nah, kalau kita baca saja ya, di ayat yang ke-13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja. Nah, adik-adik, dikatakan di sana Raja Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya. Berarti Raja Nebukadnezar pada saat itu dalam keadaan yang marah dan geram karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil untuk menghadap raja pada saat itu. Nah, ayat 14 dan ayat 15 tadi kita sudah baca, Raja Nebukadnezar bertanya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar, katanya di ayat yang ke-14, apakah benar Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan atau yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan di ayatnya yang ke-15 itu ada perkataan-perkataan dari Nebukadnezar. Kalau adik-adik bisa melihat lanjut lagi di ayatnya yang ke-16. Di sana ada perkataan-perkataan yang jawaban atas pertanyaan dari Raja Nebukadnezar. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari Raja Nebukadnezar ini. Kalau dikatakan di sana, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Adik-adik, kita tahu di sini dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bersikeras atau mereka tetap berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mereka tetap pada pendirian mereka kalau mereka nggak mau nih menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik, mereka tetap berpegang akan kebenaran firman Tuhan karena mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang, anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Adik-adik, sehingga mereka tetap teguh imannya kepada Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja karena mereka tahu bahwa itu salah. Nah, jadi jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bahwa mereka tidak mau untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, adik-adik. Nah, sehingga apa yang dilakukan mereka ada akibatnya. Akibatnya apa adik-adik? Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Itu adalah akibat dari mereka gak mau menuruti perintah Raja, adik-adik. Kita bisa melihat ayat 19 dan 20, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititipkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Adik-adik, ada akibat yang mereka terima. Yaitu apa dikatakan di sana? Karena Nebukadnezar makin marah, makin geram karena mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu akibatnya mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, adik-adik. Bahkan di ayat yang ke-19 dikatakan perapian itu diperintahkan supaya untuk perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Perapian yang biasa saja sudah panas ya adik-adik, apalagi ini 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Pasti itu sangat luar biasa panasnya ya. Dan dikatakan di sana di ayat yang ke-20, mereka diikat juga adik-adik. Jadi dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan yang terikat adik-adik. Mereka tidak bisa bergerak. Nah, pada saat itu adik-adik, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan selalu membela anak-anaknya yang takut akan Tuhan, adik-adik. Percaya bahwa kita bisa melihat Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dikatakan di ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, kalau adik-adik bisa membaca, dikatakan di sana, bahwa kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Adik-adik, kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Lanjut di ayat yang ke-27, dan para wakil raja, perhatikan ayat ini, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Haleluya, penyertaan Tuhan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat luar biasa. Kalau kita sudah baca tadi ya adik-adik, di sana mereka dikatakan ada 4 orang, padahal yang masuk ke perapian tadi hanya 3 orang ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi menurut penafsiran yang ada, bahwa satunya itu adalah malaikat Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan menjaga
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam keadaan situasi yang sulit adik-adik. Bahkan di ayat yang ke-27 dikatakan di sana bahwa dikatakan mereka tidak hangus loh adik-adik. Bahkan jubah mereka itu tidak berbau apa-apa. Kalau misalnya saja nih adik-adik di rumah membantu orang tua entah memasak atau mungkin adik-adik bantu orang tua membakar sampah dan lain sebagainya, pasti ketika ada asap dan udara-udara yang baunya tidak sedap, itu sudah melengket di baju, baunya jadi udah beda, udah nggak enak. Atau kita misalnya keluar, polusi udara itu pasti sudah di baju itu udah nggak enak ya kan bau-baunya. Tetapi di sini dikatakan juga bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus bakar. Padahal mereka dibawa atau mereka dimasukkan ke perapian yang sangat panas adik-adik. Bahkan jubah mereka tidak berubah apa-apa, tidak terbakar, tidak bau, dan lain sebagainya. Penyertaan Tuhan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat luar biasa adik-adik. Dan penyertaan Tuhan itu juga boleh menjadi bagian kita. Kenapa? Ketika kita hidup takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga ada bagi kita. Kesulitan apapun yang adik-adik alami saat-saat ini, apapun mungkin kesulitan di sekolah, mungkin pelajarannya makin sulit. Kalau kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan tuh akan menolong kita kok adik-adik. Tuhan akan menyertai kita, menolong kita sesulit apapun, kita dapat melakukan yang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna adik-adik. Tuhan menyatakan penyertaannya yang sempurna karena dialah Allah Immanuel kita, Allah beserta dengan kita, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, melalui kisah ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah yang menyertai kita dan yang mau menolong kita, yang mau menyertai setiap kehidupan anak-anaknya yang dalam menghadapi kesusahan, masalah, dan lain sebagainya. Menjadi pembelajaran bagi kita adik-adik, apapun yang situasi yang adik-adik alami saat ini, yakin dan percaya ketika kita hidup takut akan Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita tidak usah takut, Tuhan ada beserta dengan kita. Allah kita, Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari adik-adik kita mau melihat ayat hafalan. Ayat hafalan di dalam Daniel, ayatnya pasal 3 ayat yang ke-28 ya adik-adik. Tetapi di bagian yang B, di kata ini, perhatikan, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ya sampai di situ saja ya adik-adik. Daniel 3 ayatnya yang ke-28, kakak akan bacakan lagi. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Nah, sampai di situ saja. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Puji Tuhan. Haleluya, segala pujian syukur, kemuliaan kembali kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Berterima kasih, bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam baik dalam hidup kami. Kamu melakukan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam masa studi mereka, Tuhan berikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Memberkati orang tua, keluarga, sanak saudara, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mengakhiri firman Tuhan dan sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Abel mau mengajak kalian untuk membuat kreativitas. Nah langsung aja yuk aku sebutin bahan dan alat yang diperluinnya. Nah ini dia bahan-bahannya. Pertama, kalian akan perlu 3 kertas berwarna. Lalu kalian akan perlu spidol atau pulpen atau alat tulis, terserah kalian ya. Lalu ada lem dan gunting. Nah, saat menggunakan gunting ini, hati-hati ya, kalian bisa minta tolong orang-orang yang ada di rumah.
Langsung aja yuk aku kasih tahu cara membuatnya. Pertama, kita akan membuat tangkai untuk bunga-bunganya. Jadi kita akan menggambar tangan kita. Jadi adik-adik bisa menggambar tangan adik-adik itu di atas kertas ini, agak di tengah-tengah ya adik-adik. Jadi seperti ini. Lalu digambar saja tangan kalian seperti ini. Jadi kalian bisa lengkapin saja gambarnya kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita akan membuat pot bunganya. Jadi pot bunganya itu kalian bisa pakai warna lain lagi ya, sesuka hati kalian aja. Jadi sekarang kita akan menggambar pot bunganya. Kalian bisa sesuaikan besarnya dengan lebar tangan kalian ini. Jadi kalian bisa ukur sesuai dengan lebar tangan kalian yang di bawah ini. Oke, sudah. Jadi sekarang kita akan memotong pot untuk bunganya ini. Hati-hati ya adik-adik saat menggunakan gunting ini. Kalian bisa minta tolong ke orang-orang yang ada di rumah. Ntar deh tanganku hitam-hitam tahu kena spidol. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kalian bisa tempelkan di bagian bawah tangan yang sudah kalian gambar tadi. Bisa menggunakan lem untuk menempelkan pot ini. Sudah. Nah, selanjutnya kita mau menggambar bunga-bunganya. Kalian bisa menggambar bunganya bebas aja ya, sesuai bentuk yang kalian mau. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kalian bisa gunting untuk ditempel di gambar tangan kalian tadi.
Nah, kalau sudah selesai digunting, sekarang kalian bisa tempelkan bunga-bunganya ini ke gambar tangan kalian tadi. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Selanjutnya, kalian bisa tulis ayat hafalan kalian di bagian pot sini sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Lalu, kalian bisa foto hasil karya kalian, lalu kirim ke nomor WA di bawah ini. Sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.